Mau tahu cara gadai yang pandai? Cara gadai pandai, ya di Pegadaian. Mudah, cepat, aman, dan banyak fiturnya. Gadai reguler, Jangka 4 bulan, fleksibel cara bayar. gadai angsuran, Bisa angsur tiap bulan. gadai harian, Tebus cepat hitung harian. gadai prima, Bulan 2 bulan maksimal 500.000. gadai efek. Banyak fiturnya, beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan, Bisa, perhiasan, bisa, kendaraan, bisa, barang elektronik, bisa. saham dan obligasi. Pasti bisa. Jaminan aman, Diasuransikan. Pencairannya bayarnya gampang, fleksibel. Generasi pandai adalah generasi yang siap saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di Pegadaian. Hai mas, pesanannya ramai. Tapi modalnya nggak sampai. Tenang aja, kamu bisa kembangin usahamu dan maksimalin semua pesanan yang masuk. Generasi pandai, pakai kurs syariah dari Pegadaian. Ini adalah hidup kedua setelah kenyataan sempat merampas impian. Aku pernah mampu menjalankan impian, namun aku menunda. Aduh, maaf ya mas, saya belum tertarik. Kini semuanya berubah hingga penyakit membuat dunia terbalik. Namun, aku belum ingin berhenti. Aku pun mencoba bangkit. Allah akan memampukan hambanya yang terpanggil dan berniat mengaji. Keyakinan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang tidak terduga dari orang tersayang. Pembiayaan porsi haji Pegadaian menjadi solusi. Inilah rasa syukur kami. Perjalanan ini memaknai selama masih yakin. Semua belum berakhir. Selamat datang di era kemudahan investasi emas, di mana kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas, angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas, bebas nabung kapan aja, di mana aja. Bisa sendiri, ramean juga nggak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di Pegadaian. Ingat mas, ingat Pegadaian. Bangun tidur bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian? Bisa dengan Pegadaian. Dengan Pegadaian Digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya. Halo teman muda, selamat datang di program Bincang Muda episode ke-34 di Kemenkumham Muda. Senang sekali rasanya saya Nurul Rohma, biasa dipanggil Noi ya disapanya. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan studio ini. Biasanya Bincang Muda itu identik dengan live Instagram, tapi kali ini kita agak berbeda karena kita sedang bermain atau berkolaborasi bersama dengan Ditjen HAM. Terima kasih Ditjen HAM yang telah menyediakan studio yang luar biasa ini untuk dapat kita membahas satu isu yang tentunya ini isu yang sedang happening dan semua masyarakat harus atau wajib ya untuk bisa aware dalam isu ini karena ini berkaitan dengan kita. Kenapa kita ada di Ditjen HAM? Tentunya juga karena ya isu yang akan kita bahas adalah terkait dengan HAM dan climate change itu sendiri atau tema yang sedang digagas oleh Kemenkumham Muda di episode 34 ini yaitu Protecting Human Rights in a Changing Climate. Nanti akan saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya tidak akan sendiri, di mana saya sudah mengundang dua narasumber yang luar biasa, perempuan-perempuan hebat di bidangnya yang akan memberikan atau membuka wacana kepada teman-teman muda untuk bisa kita memahami isu ini terkait dengan protecting human rights tadi in a changing climate, di mana nanti kita akan berbicara bagaimana peran negara dalam memprotecting HAM kita itu sendiri, melindungi HAM, dan juga nanti kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya kondisi dunia saat ini dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, langkah kecil apa
dimulai dari kapan, seperti itu ya teman muda. Dan perlu kami informasikan, Kemenkumham Muda saat ini telah berdedikasi selama 3 tahun, dan tahun ini kita berusia 3 tahun itu tadi. Dan juga yang sangat menyenangkan adalah Bincang Muda hari ini bisa lebih berkolaborasi bersama dengan beberapa stakeholder yang bisa mensupport kita semua di sini. Dan isunya pun juga sangat sangat bisa menyentuh masyarakat, dan ini harus kita pahami bersama, seperti itu. Dan untuk Kemenkumham Muda itu sendiri, sedikit perkenalan terkait dengan komunitas kami, yaitu profil Kemenkumham Muda. Komunitas kami ini berdiri pada tanggal 28 Oktober 2020, jadi tahun ini memang sudah 3 tahun berdikari. Merupakan komunitas non-profit berbasis virtual yang berdiri untuk menjadi pemberi kabar baik dari ASN, dan khususnya ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tentunya secara umum bagi masyarakat, seluruh masyarakat di Indonesia, agar dapat terbentuk ekosistem positif melalui core value yang kita angkat, yaitu ada 4: produktif, berbagi, apresiatif, dan kolaboratif. Dan hari ini adalah salah satu kegiatan rutin Kemenkumham Muda, yaitu Bincang Muda, yang biasanya dilaksanakan melalui live Instagram di @kemenkumhammuda. Mohon di follow, jangan lupa teman muda, dengan menghadirkan narasumber yang akan membantu kita dalam membuka wacana yang jelas dampaknya kepada kita setiap individu. Dan pada tahun ini, dalam Oktober dan November ini, mungkin ini adalah salah satu berita baik untuk seluruh teman muda dimanapun Anda berada, di mana kita mengadakan KM Fest atau Kemenkumham Muda Festival 2023 yang telah rangkaian kegiatannya sudah berjalan sejak Oktober hingga November ini, dan nanti puncaknya akan ada forum muda yang juga akan membahas isu yang sangat seru, tepatnya di tanggal 25 November 2023. Dan kita juga akan ada virtual run yang bisa diikuti oleh seluruh teman muda dimanapun Anda berada. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023. Jadi jangan lupa untuk stay tune di Instagram kita di @kemenkumham_muda, karena di sana akan ada berbagai macam informasi, baik itu program-program kita yang akan kita laksanakan, maupun juga registrasi mungkin apa yang bisa melibatkan, atau teman muda bisa terlibat di kegiatan apa sih di Kemenkumham Muda, seperti itu. Dan tentunya berbagai kegiatan KM Fest 2023 ini tidak akan semeriah ini tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Adapun kegiatan KM Fest 2023 disponsori oleh PT Pegadaian, PT Shop Electronics Indonesia, dan berkolaborasi dengan tentunya hari ini Ditjen HAM dan juga BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian acara kita didukung oleh Belajar Lagi dan High Colleges, dengan media partner kita Kompas TV, Diari Kemenkumham. Luar biasa, banyak sekali yang mendukung kita. Terima kasih banyak untuk seluruh sponsor dan seluruh media partner dan pendukung, dan juga seluruh stakeholder yang mau berkolaborasi dan mau terlibat langsung dalam memberikan dampak kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Teman muda, tema Bincang Muda pada episode 34 ini adalah Protecting Human Rights in a Changing Climate. Kenapa isu ini dianggap penting? Tentunya karena apa yang terjadi di alam tentunya akan berpengaruh terhadap hidup kita sebagai manusia yang hidupnya dalam bumi ini, yang semakin hari kita rasakan dampaknya jelas ya, dengan adanya perubahan iklim sangat berpengaruh di kehidupan kita masing-masing. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman terbesar. Kita berbicara tentang ancaman terhadap hak asasi manusia generasi kita, yang menimbulkan resiko serius terhadap hak-hak dasar atas kehidupan, kesehatan, pangan, dan standar hidup yang layak bagi individu dan komunitas di seluruh dunia. Oleh karena itu, wacana ini perlu kita buka untuk meningkatkan awareness kita semua atas isu yang jelas dampaknya ini kepada masing-masing kita sebagai individu atau as a person itu sendiri. Dan Bincang Muda ini tentunya harapannya memiliki hasil akhir untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah, karena nanti akan kita hadirkan salah satu narasumber kita yang bisa langsung membantu kita menjadi jembatan untuk kita bersuara kepada pemerintah, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa dilindungi oleh negara untuk memprotekting setiap individunya melalui HAM-nya itu sendiri, dan apa yang bisa individu ini atau masyarakat bisa lakukan, berikan kepada negara untuk kita sama-sama bisa menciptakan ekosistem yang baik dan positif. Seperti apa?
kita akan langsung berkenalan dengan dua orang perempuan luar biasa yang expert di bidangnya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang pertama telah bergabung bersama kita Mbak Dewi Yuliana selaku analis kebijakan ahli muda Ditjen HAM. Selamat sore Mbak Dewi. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Halo teman muda ya. Betul. Halo teman muda. Oke. Suaranya enak ya teman muda ya. Mbak Dewi akan menjelaskan karena perwakilan dari Direktorat Jenderal HAM, nanti mungkin akan lebih banyak kita menggali tentang kebijakan apa sih yang dimiliki oleh negara kita untuk memprotecting human rights itu sendiri dengan adanya perubahan iklim ya Mbak Dewi. Oke, selanjutnya sudah bergabung bersama kita di studio di Jen HAM, yaitu Mbak Melani Kurniariswati selaku Pranata Humas Ahli Muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau juga salah satu edukator dari BRIN ya. Selamat sore. Selamat sore teman muda. Oke, Mbak Melani apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Jauh nggak dari BRIN ke Ditjen HAM? Ya dekat lah. Macet? Lumayan. Panas? Sangat panas. Penuh polusi? Yap. Oke, kita akan bahas teman muda. Apakah polusi ini menjadi salah satu dampak dari climate change itu sendiri? Teman muda, mungkin kita akan langsung ngobrol. Dan pertanyaan awal, karena tadi sudah saya buka dengan ngobrol dengan Mbak Melani terkait dengan bagaimana sih situasi lingkungan saat ini, mungkin bisa dijelaskan baik itu secara riset dan inovasi dari BRIN sendiri atau sebagai personal dari Mbak Melani sendiri, bagaimana kondisi lingkungan hidup yang saat ini sedang berlangsung? Ya mungkin kalau teman muda rasakan sekarang ya bagaimana kita hari-hari disuguhi dengan sesuatu yang diberita, entah itu bencana. Kemudian kita juga melihat bahkan merasakan keseharian panas seperti tadi Mbak Nurul bilang gitu ya. Nah itu semua kan boleh dibilang Oke, diulang? Oke, diulang aja. Oke. Ya. Oke. Tadi sorry pertanyaannya jadi lupa deh. Itu kan grogi ya. Oke. Pilihan lain. Oke. Bagaimana kondisi lingkungan hidup yang saat ini sedang berlangsung menurut Mbak Melani? Oke, kalau kita bicara kondisi lingkungan hidup, ya seperti yang teman-teman muda semua ketahui dan rasakan ya, bahwa kondisi secara umum kita merasakan situasi yang berada pada titik panas tertinggi bahkan mungkin tahun ini ya. Jadi kalau melihat dari banyak jurnal yang ditulis, kemudian ada pemberitaan itu adalah situasi yang sangat tidak nyaman buat kita tinggali sebetulnya, karena keseharian kita sekarang dengan situasi urbanisasi yang sudah sangat tinggi, kemudian pasti implikasinya adalah terhadap situasi keseharian, entah itu macet, polusi, dan tentunya sudah tidak nyaman lagi sebetulnya buat kehidupan kita saat ini. Oke. Ya mau nggak mau kan kita harus hadapi itu semua. Iya. Kemarin tuh ada problematik atau ada saling menyerang antara masyarakat, kemudian ada menyalahkan pabrik, kemudian ada statement dari pemerintah juga yang agak menggonjang-ganjingkan di dunia media gitu ya. Sebenarnya ini tuh efek dari apa sih? Climate change itu sebenarnya dari mana sih Mbak? Sebetulnya kalau kita bicara faktor banyak, Ya. memang sih hal utama yang menyebabkan pemanasan global itu karena pembakaran fosil dari batu bara. Makanya kan sekarang kita sudah mulai diharapkan tidak lagi menggunakan batu bara, walaupun kenyataannya masih ada beberapa pabrik yang dalam kondisi masih memerlukan bahan bakar tersebut. Tapi minimal kita sudah secara regulasinya ya Bu ya, sudah mulai mengurangi untuk tidak menggunakan itu. Karena kalau kita bicara dampak dengan keseharian kita saja, sebenarnya kita sudah berkontribusi terhadap kondisi lingkungan yang tidak nyaman tersebut. Contoh polusi, dengan kita berkendara ke kantor menggunakan ya kendaraan bermotor, ya tentunya kan ada sumbangan karbon dioksida yang selalu keluar ke atmosfer kan. Nah itu juga kan kalau kita hitung berapa jumlah penduduk Indonesia, pastinya kalau terakumulasi akan sangat banyak sekali. Oke, tadi udah dibahas nih, ada nyebutkan pabrik, kemudian ada habit kita juga, maksudnya itu semua ada kaitannya atau ada proses ya di sana yang menyebabkan adanya perubahan iklim itu sendiri. Nah, bagaimana sih hubungannya terkait dengan perubahan iklim? Ini bisa dijawab oleh Mbak Dewi. Bagaimana hubungannya dengan HAM di Indonesia?
Kita bahas Indonesia aja deh, jangan dunia dulu ya. Kita langsung spesifik ke negara kita. Oke, mungkin kalau terkait perubahan iklim, utamanya kita di sini dalam konteks Indonesia ya. Jadi ada data dari The World Index tahun 2022, di mana di situ dikatakan bahwa Indonesia itu adalah peringkat ketiga dari 193 negara yang rentan terhadap bencana. Pertama itu. Dan yang kedua, selain perubahan iklim adalah salah satu isu global, kita juga negara kita ini letak geografisnya itu berada di Ring of Fire, yaitu rentan terhadap bencana geologi karena ada 2 lempeng tektonik yang besar di bawah kita ini yang sangat rentan terhadap bencana seperti Gunung Merapi ya Mbak, Gunung Merapi seperti itu. Jadi tsunami ya, termasuk tsunami. Jadi kita tuh double risk sebenarnya ya. Jadi ini adalah concern bersama, di mana negara tuh dalam hal ini pemerintah tuh nggak bisa kerja sendiri. Kita bangun kebijakan, tapi kalau tidak ada suatu kolaborasi, suatu pentahelix yang melibatkan semua unsur untuk bisa aware terhadap perubahan iklim ini gitu. Dan kalau kita di konkretnya nih ya, misalnya di dalam konteks ASEAN, kita itu Indonesia itu adalah termasuk yang mengekspor untuk 1/4 produksi perikanan kita ke dunia. Bayangkan kita Indonesia termasuk Filipina, Thailand. Jadi itu luar biasa, di mana petani kita, nelayan kita ini sangat rentan terhadap perubahan iklim, di mana mereka itu di prone area, di daerah pesisir itu mereka tuh sudah sangat terdampak gitu akibat perubahan iklim itu, di mana ya karena perubahan iklim ini jadinya ikan-ikan sulit didapat ya Mbak ya. Padahal kalau kita tahu karakteristik geografis kita itu kan kita masih banyak ya nelayan kita, petani budidaya air maupun juga untuk persawahan itu sangat merenggut hak asasi manusia seperti itu. Jadi kita tuh udah harus aware. Jadi pemerintah di sini sangat tidak bisa bekerja sendiri, dan ini harus melibatkan semuanya. Ya, karena kalau dari apa yang disampaikan Mbak Dewi sendiri kan hubungannya ternyata climate change ini berhubungan dengan HAM-nya itu mulai dari pangan itu jelas, kemudian hak dasarnya jelas, kemudian juga secara pendapatan berpengaruh, kemudian ekspor impor kita pun juga pastinya akan berpengaruh nantinya seperti itu. Nah, lantas apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup nih? Karena kan pasti ada nih kalau misalnya tataran kebijakan itu kita ada banyak sekali penelitian juga sama bisnis dan HAM, kemudian bagaimana iklim itu akan mempengaruhi hak hidup dari masing-masing person itu juga kan jelas. Nah, kalau misalnya dari upaya apa yang bisa kita mencegah, upaya pencegahan yang bisa kita lakukan saat ini apa? Kalau dari Mbak Melani? Oke, mungkin nanti kalau masalah regulasinya bisa Dewi ya. Kalau mungkin secara kita warga negara Indonesia ya, kita bicaranya warga negara Indonesia bisa berpartisipasi dengan cara seperti apa? Banyak hal yang sederhana yang sebetulnya bisa kita lakukan. Contoh, kenapa sih selalu digaung-gaungkan kita harus nanam pohon? Kenapa? Karena dengan menanam pohon itu kan boleh diibaratkan pohon itu dia punya daun, yang di daun itu adalah dapurnya tanaman. Dengan adanya proses fotosintesis, mungkin dulu pernah ya belajar biologi ya. Banget. Karena Ibu lulusan biologi, jadi mari kita jelaskan itu kembali. Jadi ibaratnya, jadi boleh ya sedikit boleh kan. Jadi di daun itu anggaplah pabrik ya, sebuah pabrik di mana si pabrik itu mengolah sesuatu, di mana yang diolah itu adalah karbon dioksida yang banyak beredar di atmosfer, yang kemudian dengan air yang diserap dari dalam tanah itu kemudian dengan bantuan sinar matahari demikian rupa diolah oleh tumbuhan yang sampai akhirnya menghasilkan gula. Nah, untuk keberlanjutan kehidupan si tumbuhan itu sendiri. Nah, si cadangan gula ini yang kemudian berlebih itu akhirnya
dibentuklah dalam bentuk buah, terbentuk jadi buah. Nah, yang paling utama dari selain gula tadi itu adalah dikeluarkannya oksigen. Jadi kenapa pohon itu penting? Karena ada proses respirasi yang efektif di situ. Jadi manakala kemudian CO2 yang berada di atmosfer itu sangat banyak, dengan adanya pohon-pohon kan bisa diserap dan kemudian dikembalikan lagi ke udara dalam bentuk oksigen. Makanya kan kalau kita berada di bawah pohon tuh rasanya sejuk, nyaman. Itu karena ada iklim mikro yang terbentuk dari adanya oksigen tersebut. Nah, jadi tadi salah satunya adalah nanam pohon. Kedua, hal yang bisa dilakukan di rumah itu dengan kondisi banjir di mana-mana gitu ya. Terus setidaknya juga selain karena volume air bertambah, kadang-kadang di saat kering kan kita malah mengalami kekurangan. Nah, berarti kan cadangan di air tanahnya kurang. Nah, orang sekarang sudah mulai membuat biopori, gitu. Jadi ada lubang-lubang yang sengaja dibuat, sebetulnya multifungsi biopori ini. Jadi selain lubang yang dibuat itu adalah untuk nantinya menampung air, atas itu bisa juga buat menampung sampah sekitar rumah yang hari-hari kita keluarkan dari dapur. Jadi kalau saya di rumah itu bikin sekitar 1,5 meter. Nah, itu si paralonnya itu setiap hari tuh kalau kita ada sampah dapur dimasukin ke situ. 3 minggu tuh udah bisa panen dari sampah organik yang keseharian itu kita keluarkan. Jadi kebayang kalau semua orang melakukan habit seperti itu, mungkin gunungan sampah yang di TPA itu barangkali akan berkurang. Karena sebetulnya kalau kita mau bicara fakta, sampah pasar yang paling banyak yang berada di TPA itu sebetulnya. Nah, manakala kita bisa mengolah itu padahal itu kan sampah organik ya. Betul, ya, harusnya bisa diolah gitu ya. Nah, kalau kita bicara sampah plastik itu pun bisa dilakukan. Jadi di rumah itu saya kumpulkan sengaja botol-botol plastik bekas minuman. Itu sampah-sampah yang saya rasanya terlalu rugi gitu kalau dibuang ya. Itu saya masukin tuh, saya gunting dulu kecil-kecil, saya masukin ke botol-botol plastik. Jadi terbentuklah yang namanya ecobrick. Nah, itu saya susun berangkai, itu jadi tempat duduk. Pernah lihat nggak? Jadi saya di rumah tuh sangat minim sekali untuk buang sampah karena semuanya saya manfaatkan lagi. Termasuk saya kan pelihara kucing di rumah ya. Jadi bungkus plastik bekas makanan kucing kan bagus-bagus tuh. Saya jadikan polybag. Jadi kalau Mbak Nurul ke rumah itu saya nggak beli polybag yang hitam itu, tapi semuanya dari bungkus plastik itu loh, kemasan makanan kucing. Dan ternyata itu saya berusaha untuk sebarkan ini ke teman-teman. Dan sekarang ada beberapa orang yang mengikuti jejak saya, ada juga yang mengirimkan si plastik itu daripada dibuang. Saya nggak sempet nih, tapi saya kirim ke Mbak Mel aja deh. Ya udah, saya terima. Gitu. Dan dia senang banget pada saat saya foto ini ya, hasil yang kamu kemarin kirim. Jadi manakala kemarin COVID itu banyak waktu, ya udah saya bertanam aja di rumah gitu. Jadi yang senang tuh ibu saya. Gitu. Jadi panen sayuran apa di rumah ada lah, jadi tersedia gitu ya, walaupun sederhana tentunya seperti cabai kayak gitu. Tapi habit ini yang sedang happening dilakukan oleh masyarakat, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun. Semoga dengan kejadian kemarin pandemi orang bertanam karena sebetulnya sih hanya mengisi waktu awalnya, tapi kemudian semoga berlanjut terus gitu ya. Jadi kebiasaan baik ini semoga berlanjut. Karena sampai ada teman-teman saya yang tinggal di apartemen, gimana ya caranya supaya tanamanku bisa hidup? Nah, saya ajarin mereka bikin itu loh, pakai bola-bola lumut. Jadi masker bekas kita itu saya cuci bersih, itu pun nggak saya buang. Jadi si masker itu saya jadikan media juga. Jadi saya mau contoh sih ya. Jadi si masker itu jadi semacam kayak pembungkus tanah yang kemudian si tanah itu dibungkus lagi pakai lumut, kemudian itu sebagai media tanam. Dan kemudian ya jadilah bola-bola lumut. Dan itu kalau rajin nyiram, ya tumbuh, alhamdulillah. Gitu. Oke, ini ilmu baru dan mungkin harus bisa di-share di media sosial. Jadi bisa kita contoh juga, nanti bisa. Saya sudah tularkan jauh sebelum pandemi. Jadi kan buat masyarakat yang hidup di kota-kota besar kan mereka sangat terbatas lahannya kan, tapi mereka juga tetap ingin menghijaukan lingkungannya. Gimana caranya? Gitu ya udah. Saya berikan contoh seperti itu, hal yang sederhana.
Oke teman muda, sepertinya nanti kita akan membahas lebih lanjut atau kita akan mengundang Mbak Melani ya untuk di sesi yang lebih spesifik lagi kita ngebahas tentang kreativitas ya, bagaimana pengelolaan sampah organik dan bahkan sampah plastik pun juga bisa menjadi sesuatu asalkan kreatif ya. Kayaknya Mbak mungkin nanti akan ada sesi teknis lebih lanjut lagi. Oke, baik. Kalau dari sisi kebijakan nih Mbak Dewi, terkait dengan langkah apa yang bisa atau upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan ini, apa sih, pemerintah sudah melakukan apa dan mengajak masyarakat untuk apa? Oke, jadi mungkin kalau pemerintah kan memang tugasnya adalah menyediakan regulasi seperti itu ya, kebijakan seperti itu ya. Dan kalau untuk langkah-langkah konkretnya ya seperti yang Mbak Mela itu saya terkesima ya sebenarnya ya, bagaimana kalau ada UMKM nangkep masalah itu, luar biasa banget ya, bisa jadi kolaborasi dengan UMKM ya. Oke, terus kemudian untuk pemerintah sendiri sih yang pasti dengan adanya regulasi kebijakan yang sudah ada itu tentunya di sini bagaimana kami itu melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang terkait lingkungan itu, di mana kita di sini adalah pemerintah pusat tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Mungkin dari kalau terkait lingkungan pasti kan lead vokalnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup ya, seperti itu. Kemudian untuk tata kebencanaan kita punya BNPB seperti itu. Kemudian kita sebagai Kumham apa nih pentingnya kita? Jadi kami ini bagaimana untuk bisa mengintegrate hak asasi manusia ke dalam semua kebijakan nasional seperti itu. Jadi bagaimana kami berkolaborasi dengan KLHK, dengan BNPB, termasuk dengan Pemda yang terkait lingkungan seperti itu. Mungkin untuk langkah konkret yang sedang kami lakukan saat ini yaitu kita mempunyai Perpres nomor 60 tahun 2023 terkait strategi nasional bisnis dan HAM, di mana di situ kita juga mengajak dunia usaha untuk bisa aware terhadap lingkungan seperti itu di dalam Stranas itu. Jadi dalam Stranas itu ada aksi-aksi yang harus dilaksanakan, di mana di situ kita mengajak para pelaku usaha untuk aware terhadap bagaimana mereka bisa mengintegrate nilai-nilai hak asasi manusia di dalam operasional bisnisnya seperti itu. Ini kayak yang lagi hype ya, atau angkat salah satu peraturannya di mana banyak sekali peraturan-peraturan terkait lingkungan ya. Tapi untuk di dalam Kumham itu kita punya Perpres itu, dan salah satu lagi juga yang perlu diperkenalkan yaitu kita mempunyai satu produk yaitu website, suatu aplikasi berbasis website yang usernya adalah pelaku usaha. Di situ di dalam 13 namanya Prisma, penilaian risiko bisnis dan HAM. Nah, di dalam Prisma ini, penilaian risiko bisnis dan HAM ini ada 13 indikator yang harus yang baik ini masih voluntary Prisma ini, jadi bukan suatu yang kewajiban, tapi kita mengeducate pelaku usaha bagaimana mereka aware terhadap hak asasi manusia, yang di dalam indikator 13 indikator Prisma itu ada tentang lingkungan. Jadi di dalam indikator lingkungan itu bagaimana kita bertanya nih terhadap pelaku usaha, apakah Anda mempunyai kebijakan terkait hak asasi manusia di dalam operasional bisnis Anda, apakah kebijakan itu sudah dievaluasi, apakah ada keterlibatan pemerintah terkait, mungkin dengan Pemda terkait dinas lingkungan seperti itu atau dinas kehutanan. Jadi di situ kami pemerintah dalam hal ini mendorong pelaku usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi jangan sampai dalam operasionalnya itu bisa mengganggu lingkungan maupun masyarakat, ya seperti itu. Oh, berarti Prisma ini semacam kayak SOP atau tata kelola gitu ya Mbak?
atau seperti apa Jadi sebenarnya? Prisma itu sebenarnya salah satu respon negara terhadap dunia global, di mana kalau yang lagi hype-nya ini adalah Uni Eropa mengeluarkan suatu regulasi, yaitu terkait agar yang mau ekspor ke Eropa itu melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Jadi kita itu untuk bisa mengekspor komoditi kita, mereka itu meminta kita untuk bisa melakukan penilaian dulu nih pelaku usaha ini, apakah di dalamnya ada pekerja anakkah, apakah dalam pengelolaan limbahnya itu para tenaga kerja kena terekspos racun seperti itu kan. Kalau misalnya kayak sawit ya, yang kerja di sawit kan ada pestisida kan. Apakah mereka menggunakan peralatan APD, alat pelindung diri yang sempurna, atau terkena pestisida atau seperti itu? Apakah di situ ada terkait perempuan, adakah terkait diskriminasi terhadap perempuan di situ? Bagaimana dengan pengelolaan limbahnya itu, alirannya kemana, seperti itu. Jadi dalam uji tuntas yang diminta oleh dunia global itu kita harus segera respon nih. Kalau enggak, kasihan petani-petani kita, para pekerja kita, mereka bisa ekspor, nah mereka kan enggak, kasihan kan. Jadi maksudnya mereka kehilangan mata pencarian ya. Jadi jangan sampai dunia global menutup kita, dan itulah dimana ini adalah sesuatu yang urgent. Bagaimana Indonesia aware terhadap lingkungan di sini, yaitu dengan salah satunya mempunyai Prisma ini. Berarti negara hadir dalam melindungi bisnis, karena tadi kan memang yang bisa menggunakan adalah pelaku ekonomi ya, seperti itu. Berarti melindungi ibarat UMKM untuk bisa barang yang bisa diekspor itu, ini indikatornya, ibarat asesmen mandirinya tuh kita ya filter kita dulu gitu. Dan ini kalau misalnya memang ada Prisma itu digunakan, uji kelayakannya sudah lolos, ini bisa nih. Betul. Gitu. Jadi itu kan juga, ini kan cross cutting isu ya, iklim ini ya. Betul. Jadi banyak sekali yang terlibat ya, seperti yang itu yang banyak. Tapi memang kita di Kumham sedang bekerja tentang itu, tentang perubahan iklim. Dan mungkin saya juga mau sounding juga terkait perubahan iklim. Dalam waktu dekat kami mempunyai mitra pemerintah, di mana kita akan melakukan salah satunya yaitu kajian terkait dampak bagi nelayan di pesisir, apa dampak ini akibat perubahan iklim itu. Jadi di Jenham itu juga bermitra dengan NGO ya, seperti itu ya. Dengan kita akan melakukan beberapa kajian, kemudian kita juga melakukan juga bagaimana melihat regulasi-regulasi yang ada ini, apakah sudah ada hak asasi manusianya, seperti itu. Jadi apakah sudah terintegrasi tentang nilai-nilai HAM itu di dalam regulasi nasional kita. Jadi kita juga mempunyai tugas fungsi untuk melakukan kajian, dan itu nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah. Yuk kita dalam menghadapi iklim ini, bagaimana regulasi terkait lingkungan itu ada hak asasi manusia. Berarti fokusnya di Jenham sendiri berarti pada tahun ini ya, kalau misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi sendiri, fokus dalam menganalisis ulang terkait dengan kajian-kajian yang implementasi dari climate change ini, implementasi dari HAM itu sendiri, yang dampaknya juga dari perubahan iklim ini, gitu ya. Betul. Jadi mungkin aku mau nyampain satu hal lagi juga, kegiatan kita dalam waktu dekat. Jadi kan salah satu isi dari G20 kita 2022 itu yaitu pertama itu bagaimana melakukan seperti tadi Mbak Melani, transisi energi ya, dari fosil ke yang lebih ramah lingkungan ya, transisi energi. Kemudian kedua itu tentang infrastruktur kesehatan. Ketiga aku lupa nih, pokoknya G20 yang 2022 itu. Nah, kami juga
di Jenhan akan bermitra juga dengan salah satu NGO internasional ya, bisa disebut nggak sih? Boleh. Carol Wollenberg Institute. Oh. Jadi kami akan melakukan suatu kajian juga. Ternyata dalam upaya transisi energi itu dari yang fosil itu ya Mbak ya, mungkin ke yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sebagainya. Dan sekarang banyak pemanfaatan dari mikroorganisme. Oke, itu yang salah satunya itu mikroorganisme. Jadi kita harus memastikan nih dalam transisi ini ternyata itu juga bisa menimbulkan dampak terhadap hak asasi manusia juga Mbak. Seperti salah satu contoh konkretnya, untuk melakukan transisi itu kan kita butuh lahan, membuka lahan. Nah, untuk membuka lahan itu bagaimana pemerintah untuk bisa aware terhadap masyarakat lokal setempat. Ini kan banyak nih, kayak yang kemarin di mana tuh yang baru-baru ini di Batam itu kayak untuk expand lahan seperti itu. Nah itu kan terkena masyarakat setempat ya. Bagaimana itu ada eksekusi tanah itu, bagaimana kita harus aware terhadap hak-hak masyarakat adat itu. Jadi itu salah satu yang kita harus concern, di mana transisi energi ini kayak kan banyak nih lahan-lahan yang untuk yang eco friendly seperti itu. Nah itu kan butuh lahan kan seperti itu. Nah salah satunya itu ya itu. Jadi kami akan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengkaji untuk memastikan bahwa dalam transisi energi ini bahwa hak-hak masyarakat kita tetap terpenuhi ya. Betul. Karena memang ketika kita membahas tentang pembebasan lahan dan lain sebagainya, terus pemanfaatan lahan untuk suatu, sebenarnya ini kebijakan yang bagus gitu. Tapi seringkali masyarakat setempat itu kurang tersosialisasikan, sehingga dapat dampaknya aja nih ketika sudah mulai pembangunan, masyarakat tidak tahu, akhirnya masyarakat protes, padahal harusnya kajian itu kan sudah lama. Nah, memang secara sosialisasi mungkin kurang masif, dan hadirnya kita di sini dan kita mendoakan bersama ya teman muda ya, bagaimana program dari Ditjenham ini bisa mengupayakan dampak-dampak yang telah terjadi seperti yang baru saja juga di Maluku Utara tentang limbah nikel itu masyarakat akhirnya tahu dan terblow up lah isu ini, dan ternyata memang ada masyarakat adat yang dirugikan di sana. Dan semoga dengan adanya transisi energi itu tadi bisa digalakan lah ya isunya, semakin wacananya makin banyak, masyarakat makin aware juga bahwa misalnya terutama di kota-kota daerah tambang ya, gitu. Jadi ada konsep itu namanya prior informed consent, di mana masyarakat tuh harus diajak ke urun rembuk dulu. Ini mau pindah nih, kalian mau apa, seperti apa gitu. Jadi jangan sampai memang kan negara kayak pasal 3 di konstitusi kita pasal 33 negara menguasai hajat hidup orang banyak ya. Jadi mempunyai kewajiban hak untuk mengelola untuk hajat hidup orang banyak, tapi jangan sampai dengan adanya amanat ini masyarakat tidak diajak diskusi. Jadi perlunya suatu urun rembuk terhadap masyarakat setempat, jangan sampai terlanggar hak asasi manusianya. Oke, itu secara kebijakan. Ternyata Indonesia ini melalui pemerintah dan Ditjenham ya, ini gudangnya, ibarat nih gudangnya protecting human rights negara berperan itu ada di Ditjenham seperti itu. Namun memang mungkin belum banyak masyarakat, karena kan kita harus punya bridging ya, kita harus punya jembatan-jembatan lagi gitu ya. Selain Ditjenham tuh ada di Jakarta, ibarat secara fisiknya kantornya. Nah, siapa sih yang harusnya bisa menjadi penyulur informasi ini ke masyarakat? Kayaknya kita memang tidak bisa bergerak sendiri. Tadi seperti kata Mbak Dewi, semua orang harus bergerak, semua stakeholders itu juga harus bergerak. Pemerintah saat ini sedang punya kebijakan ABCD, kemudian sedang mengajak stakeholder untuk sama-sama bergerak. Implementasinya nanti akan gimana, kemudian juga mengajak masyarakat untuk bisa aware juga dengan kebijakan kita.
Tapi memang selain kita bisa memberikan sosialisasi, kita pun juga harus menjemput bola seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk kita dapat meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup? Mungkin dari Mbak Melani? Oke, kalau saya melihat edukasi itu penting dan jangan pernah bosan, gitu. Karena masyarakat nggak akan tahu kalau tidak dieducate, gitu ya. Jadi saya dulu pernah bekerja di Kebun Bogor di LIPI. Ya kesehariannya ya ngasuh anak-anak untuk memberikan pencerahan gitu ya, memberikan pemahaman. Dan memang ternyata di kurikulum kita dengan yang beban yang sangat banyak itu, nyatanya nggak cukup waktu. Jadi sebetulnya guru-guru itu juga sangat kerepotan dengan topik-topik yang sangat berat, sementara beban kurikulum yang banyak itu dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, jadi kalau mereka ibaratnya belajar secara langsung, contoh terkait biodiversity, main ke Kebun Bogor, itu mereka merasakan langsung, gitu. Dan mereka bisa melihat banyak contoh, kemudian bisa berdiskusi dengan periset, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa edukasi masih cukup ini ya, masih sangat dibutuhkan. Ya. Dan memang perlu ada orang yang terus mau secara ibaratnya konsisten dan komit untuk terus mengajak. Karena kadang-kadang orang tuh ya ibaratnya cuman sekilas gitu ya, cuma selintasan, tapi udah lupa. Nah, untuk bisa orang yang mengajak ini ya perlu ibaratnya pasukan-pasukan khusus gitu. Dan memang biasanya dari mahasiswa yang kreatif itu mereka kemudian mau tergerak untuk bisa tidak sekedar untuk melakukan sendiri, tapi juga mereka mengajak sekitar. Dan itu banyak program yang sudah berjalan. Jadi walaupun mungkin lokal, tapi setidaknya memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan sepertinya kalau misalnya kita berbicara tentang pemerintah, kita memang harus menggandeng komunitas ya sepertinya di semua daerah. Kayaknya lebih powerful deh. Betul. Karena mereka tuh mungkin dengan bahasa yang sangat sederhana, lebih membumi gitu kan ya. Dan kemudian kegiatannya juga kreatif, ya, bisa dibungkus dengan edutainment lah. Betul. Itu yang kayaknya lebih ngena buat masyarakat kita ketimbang koar-koar di seminar. Betul. Kan memang itu beda sih. Ada tatanan, ada audiensnya, betul sendiri. Tapi kalau kita ngajak masyarakat kayaknya akan lebih mudah seperti itu. Mereka diajak dalam tanda kutip bermain dulu istilahnya dia, tapi kemudian kita menyelipkan unsur-unsur yang memang kita harapkan mereka bisa paham. Oke. Dan ruang ini menurut saya adalah ruang sinergis dan kolaboratif. Jadi ibarat Mbak Melani dari BRIN nanti punya link untuk komunitas-komunitas ini, kita bisa join juga ya, maksudnya dari Kemenkumham, kemudian di Jenham sendiri yang memang fokusnya di isu-isu HAM yang memang dampaknya itu langsung ke masyarakat, bisa kita kolaborasi bahwa nih kita punya bank data komunitas yang bisa kita ajak kerjasama di daerah mana seperti itu. Luar biasa. Baik, kalau misalnya dari sisi pemerintah sendiri Mbak Dewi, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup? Pemerintah, oke. Mungkin untuk mainstreaming human rights di climate change itu mungkin ada beberapa poin yang pemerintah harus aware. Political will yang pasti. Mau secakep apapun itu kajian, tapi kalau pimpinan pusat, daerah terutama mereka tidak concern, useless itu. Semua riset-riset yang ada di berapa. Jadi memang political will, jadi memang itu adalah kunci ya, political will itu sendiri. Kemudian yang kedua mungkin kelembagaan. Kelembagaan kita sudah bagus, kita punya KLHK, BNPB, sampai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai ke provinsi itu udah ada semuanya. Kita kalau berbicara kelembagaan itu dunia internasional udah klaus lah kita tuh untuk terkait kelembagaan, regulasi itu kita luar biasa. Tapi how to implement itu adalah PR-nya. Kedua kelembagaan. Kemudian ketiga sinergitas dari sektor pemerintah itu juga. Jadi jangan sampai ego sektoral itu terkait, jadi harus bersinergi, termasuk yang saya berulang-ulang katakan adanya kolaborasi stakeholder itu. Dan yang keempat mungkin update data, jadi pemutahiran data, di mana pemerintah tuh harus provide data yang agar data ini benar-benar mengena sasaran mana nih yang harus dilihat prioritasnya terkait
dampak ancaman iklim ini kalau sekarang kita mungkin lebih ke adaptasi iklim ya Mbak ya. Mungkin kalau untuk pencegahan kita sekarang ini kita nih udah ada perubahan iklim, jadi kita bagaimana how to adapt ya, bagaimana, jadi bukan pencegahan lagi, mungkin ya pencegahan oke lah, tapi ini udah di depan mata kita bagaimana kita adaptasi. Jadi di mana di situ pemutahiran data, update data itu mengena prioritas mana nih, seperti kayak kita nanti mau ada kegiatan kajian terkait masyarakat pesisir kita, karena seperti yang saya ulang kembali bahwa kita tuh salah satu negara pengekspor untuk seperempat produksi perikanan di dunia. Jadi luar biasa ya. Seperempat loh dari satu negara yang Indonesia ini. Ada Indonesia, Filipina, Thailand. Oke. Kemudian yang kelima itu sekarang ini media itu luar biasa. Semua masyarakat IG lah, Facebook lah. Jadi kayaknya nggak bisa hidup lah tanpa bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan media, salah satunya dengan Kumham Muda ini, how to campaign. Hey, ini perubahan iklim nih depan mata kita nih, kita mau ngapain nih, dari hal yang kecil aja, dari fondasi pertama keluarga lah, family. Kita di family ini kita mau ngapain dalam keluarga nih, udah jangan pakai belanja, udah jangan pakai plastik, pakai tas lah gitu kan, yang apalagi yang Mbak Melani tadi luar biasa ya, saya sampai terkesima ya. Itu fondasi keluarga. Kedua mungkin sekolah, kayak seperti sekolah anak saya itu sekolah negeri ya, salah satu SMA negeri di Jakarta. Mereka itu sangat aware terhadap lingkungan, di mana SMA negeri ini nggak ada yang pakai botol plastik lagi, semuanya sudah bawa tumbler masing-masing, ada aqua galon di situ, dan tidak ada lagi tuh yang namanya bawa di kantinnya itu udah nggak ada lagi plastik, no plastik. Mereka udah punya tumbler untuk dibawa sendiri. Jadi mungkin dari fondasi keluarga, family, sekolah. Jadi ini pemerintah daerah dinas pendidikan itu sangat luar biasa ya. Salah satu sekolah di SMA di Jakarta sudah aware terhadap lingkungan ya. Untuk dan itu sekolah negeri. Biasanya kan yang punya peraturan seketat itu biasanya sekolah swasta ya. Iya. Terus sekolah negeri pun juga sudah ada gitu. Jadi ya itulah bagaimana kita mengetuk, tularkan, diseminasikan seperti kayak Mbak Nari. Itu sayang banget ya kalau di keep sendiri ya. Itu gimana dong, coba dong di support gitu ya, mungkin dari Kumham Muda nih bukti konkretnya seperti ini ya, seperti itu sih. Wah, luar biasa. Kalau misalnya kita bisa membuat alur yang seperti ini, sepertinya akan sangat indah ya. Maksudnya kita bisa implementasi mulai dari political will, itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dari sisi masyarakat yang telah kita, biasanya pemerintah itu kan mengkampanyekan seperti itu. Yang gerakan kampanye itu kemudian bisa diimplementasikan di masyarakat dan masing-masing keluarga. Memang kita memulai segala sesuatu kebijakan itu harus dari keluarga. Ya betul. Habit yang itu dasarnya dari diri sendiri, dan itu kita tularkan pertama tuh pasti di lingkungan keluarga. Luar biasa. Kemudian ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih. Kita ternyata tidak terasa sudah lebih dari 30 menit kita berbicara. Kayaknya ini udah hampir 50 menit kita ngobrol. Mungkin ada pesan nggak yang ingin disampaikan oleh Mbak Melani dan Mbak Dewi sendiri untuk teman muda agar dapat berkontribusi dalam melestarikan lingkungan? Dari Mbak Melani. Saya nyambung dari apa yang tadi disampaikan Mbak Nurul. Bergerak. Ayo kita action ya. Kita jangan berdiam diri. Jadi dengan situasi kondisi yang sudah tidak kondusif sekarang, kita jangan berpaku tangan, tapi kita bergerak. Hal kecil apapun yang kita bisa lakukan, insya Allah akan ada manfaat. Oke, action. Dan itu hari ini. Karena kalau tadi kata Mbak Dewi, isu climate change ini bukan upaya preventif lagi yang bisa kita lakukan, tapi kita harus ngadepinnya sekarang nih di depan mata kita. Nice, thank you so much Mbak Melani. Mbak Dewi? Mungkin ya habit ya Mbak ya. Jadi memang mulai dari sendiri, dari hal fondasi pertama mungkin habit kita, diri sendiri, keluarga, pokoknya dari hal entity yang terkecil sampai yang ke pemerintah ya, gimana kita semuanya bisa adapt. Sekali lagi adaptasi terhadap perubahan iklim ini. Adaptasi untuk bisa membuat ekosistem yang lebih enak ya, karena takutnya dengan adanya climate change ini ibarat kutub aja, es abadi aja udah mulai mencair. Apalagi negara kita ini kepulauan, kalau tadi kata Mbak Dewi kan kita ini negara nomor 3 dari 193 yang potensi bencananya itu sangat tinggi, karena ya kita
kita dengan negara kepulauan, laut kita luas, memang secara pendapatan kita untuk sumber daya alam kita dari laut tinggi, tapi kan upaya atau nantinya bisa jadi pulau-pulau kita ini tenggelam. Belum lagi dengan ya letak geografis kita yang ada patahan, gunung api, tsunami dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi memang itu yang dapat kita lakukan, teman muda. Tidak terasa sebenarnya ini kayaknya sudah hampir 1 jam bincang muda dilaksanakan. Ini bincang muda yang selain premium juga karena kita telah disponsori oleh Ditjen HAM untuk menyediakan studio ini. Kita juga sangat berterima kasih karena 2 narasumber kita memberikan sebuah wacana yang komprehensif, mulai dari kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri apa terkait dengan negara hadir melindungi HAM kita dalam perubahan iklim, atau tema kita bincang muda pada hari ini yaitu Protecting Human Rights in a Changing Climate. Dan itu juga kita ditambahkan dengan seorang Pranata Humas yang tentunya bergerak bukan hanya dalam memberikan kebijakan selaku di BRIN itu sendiri, tapi basis-basis data dan penelitian yang ada di BRIN itu juga diimplementasikan. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan saat ini dengan adanya perubahan iklim ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk bukan mencegah lagi tapi menghadapinya, dan kita harus meminimalisir resiko di depan yang ada, seperti itu ya. Terima kasih banyak Mbak Melani, Mbak Dewi. Terima kasih sudah hadir di studio Ditjen HAM dengan kita bincang muda bersama Kemenkumham Muda. Semoga semakin banyak teman muda di luar sana yang bisa menerapkan tadi ya langkah-langkah yang bisa dilakukan tadi Mbak Melani, bahkan semua sampah organik itu ternyata bisa kita gunakan kembali menjadi sesuatu. Luar biasa sekali. Terima kasih intinya kepada kedua narasumber kita, dan sudah saatnya kita semua khususnya warga Indonesia melakukan sesuatu, dan dimulai hari ini dari diri sendiri, dan kita dari hal-hal yang kecil sekalipun untuk bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung langkah Kemenkumham Muda dalam beraksi, berinovasi, dan berdampak khususnya dalam KM Fest 2023. Di antaranya kami ucapkan terima kasih banyak kepada sponsor kami, PT Pegadaian, PT Sharp Electronics Indonesia, dan kolaborasi kita hari ini bersama dengan Ditjen HAM, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan didukung oleh Belajar Lagi High College dengan media partner kita Kompas TV dan Diary Kemenkumham. Stay tune, pantau terus Instagram @kemenkumham_muda. Jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel kami. Stay safe, keep healthy teman muda. Sampai jumpa di keseruan dan lain waktu dalam kegiatan Kemenkumham Muda lainnya. Ciao.